Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada, pada hari ini, hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, masih di bulan Syawal ya, di hari yang ke-29. Pada kesempatan ini dengan saya Muhammad Harun Hamzah, Ketua Relawan Peduli Rakyat Indonesia. Sebagaimana lanjutan yang berikutnya adalah tentang kitab Fadilah Amal yang diberikan, didonasikan, diwakafkan untuk saya ini, dan saya berjanji akan membacakannya selagi saya masih hidup dan masih ada umur, untuk mudah-mudahan menambah ilmu kita insya Allah. Dari Bunda Umi Dr. Sri Listiawati. Nah, Bunda Sri ini, Dr. Sri Listiawati ini adalah dermawan donatur kita yang sudah 4 kali memberikan baju layak pakai, kemudian 3 kali memberikan infaknya untuk kaum fukara, duafa, masakin, fakir, miskin ya, yatim piatu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada kitab Fadilah Amal ini masih tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Kali ini adalah kisah yang ketiga tentang perjanjian Hudaybiyah dan kisah Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Yang mana sebelumnya adalah kisah tentang Sayyidina Anas bin Nadar di perang Uhud ya, yang ketika itu dia tidak bisa mengikuti perang Badar. Maka saat ini yang akan kita kupas, kita bacakan di kitab ini adalah kisah tentang perjanjian Hudaybiyah, yaitu kisah tokoh kita yaitu Sayyidina Abu Jandal dan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dermawan peduli rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu 6 tahun Rasulullah hijrah ke kota Madinah tentunya, baginda Nabi Muhammad SAW ke Mekah untuk menunaikan umroh pada saat itu. Mendengar berita itu, orang-orang kafir Mekah merasa terhina. Jadi merasa dia terhina karena Rasulullah umroh kan. Mereka berencana menghalangi perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ketika itu baginda Nabi SAW berangkat bersama para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang merasa bangga jika dapat mengorbankan jiwa, raga mereka untuk baginda Rasulullah SAW dan setiap berperang. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu, sahabat sekalian, itu merasa senang, merasa bangga, merasa suatu kehormatan kalau dia bisa menyertai Nabi kemanapun Nabi pergi. Nah, itu satu kebanggaan bagi sahabat-sahabat Nabi, Masya Allah. Dan sungguh beruntung para sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa hadir bersama Nabi. Tentunya ini sahabat-sahabat yang sangat mulia, orang-orang pilihan Allah, pilihan Rasulullah SAW. Namun demikian, sahabatku, para dermawan peduli rakyat Indonesia, demi kebaikan penduduk Mekah, baginda Nabi SAW tidak menginginkan perperangan. Ya, beliau justru berusaha mengadakan perjanjian damai dengan mereka, yakni orang-orang kaum Quraisy. Sebenarnya saat itu para sahabat radhiyallahu anhu sudah sangat siap untuk berperang, berjihad sampai titik darah penghabisan. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW begitu matang, seorang pemimpin leadership matang, bijaksana. Dia lebih memperhatikan kemaslahatan penduduk Mekah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan. Dan Nabi ketika itu merasa mengukur kemampuan sahabatnya, masih baru 6 tahun kan ya. Jadi kemampuan sahabat-sahabatnya masih sedikit lah pengikutnya, sehingga Rasulullah masih mencari yang baik-baik, yang damai-damai aja. Walaupun sahabat sudah pengen banget untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah tahun kedua sudah ada peperangan, perang Badar, kemudian tahun ketiga perang Uhud dan sebagainya. Ini tahun ke-6 Rasulullah masih mempertimbangkan untuk tidak berperang. Ya, karena Rasulullah ingin umroh sebenarnya, ingin pergi ke Mekah saat itu. Jadi lebih memperhatikan kemaslahatan penduduk Mekah dan menerima syarat-syarat perdamaian yang mereka ajukan. Sebenarnya para sahabat sangat berat menerima syarat-syarat perjanjian damai yang berat sebelah ini. Jadi perjanjiannya itu berat sebelah, sahabat sekalian. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apapun atas keputusan baginda Nabi SAW. Mereka sami'na wa ata'na, kami patuh, tunduk atas
semua apa yang Rasulullah inginkan. Artinya Rasulullah tidak menentang perjanjian itu. Walaupun Rasulullah juga tahu ini memberatkan, tapi Rasulullah punya strategi lain, masya Allah. Allah Akbar, memang visi Rasulullah misioner ke depan, jauh ke depan, tahu apa dampak-dampaknya kalau Rasulullah membiarkan. Artinya Rasulullah pasti ada sesuatu yang beliau ketahui yang tidak diketahui oleh orang biasa, orang manusia biasa. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat tidak bisa berbuat apapun atas keputusan baginda Nabi yang menerima perjanjian Hudaybiyah tadi. Karena mereka telah menyerahkan jiwa raga mereka untuk mentaati Rasulullah. Nah, itu salah satu poin penting kalau kita bergerak menjadi tokoh-tokoh bergerakan. Jadi ada pemimpin, nah kita sebagai relawan biasa yang bukan pemimpin harusnya nurut. Nah, ketika ada komandannya, ada pimpinannya menyuruhkan ini, harusnya kita semua wakil, itu semua termasuk anggota yang lain ikut serta membantu, mendukung, mensupport. Nah, kalau enggak berarti kita cuman dukung-dukungan cuman ini doang. Oh ya ini dia, saya setuju dia pemimpin, saya setuju dia ketua DPD misalnya gitu. Tapi ketika ada program-program yang dicanangkan oleh pemimpinnya, mereka semua pada diam mingkem, nggak ada yang memberikan support dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita koreksi dalam perjuangan kita. Nah, sahabat Nabi SAW tidak seperti itu. Walaupun dia udah siap berperang, udah siap, tapi dia tetap patuh tunduk atas semua keputusan yang Nabi berikan. Oleh karena itu, seorang yang terkenal pemberani seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu harus menahan diri dan taat terhadap keputusan ini. Umar itu waktu itu juga termasuk sahabat yang baru masuk Islam ya. Dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini dia baru masuk Islam ya. Nah, gemes juga sebenarnya Umar. Gemes gimana ya. Tapi ya begitulah keputusan Nabi. Umar sami'na wa ta'na sebagai yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara syarat-syarat perjanjian yang disepakati adalah orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut. Nah ini ingat ya syarat-syaratnya. Orang-orang kafir Mekah yang masuk Islam sejak masa perjanjian tersebut dan berhijrah ke Madinah hendaknya dikembalikan ke Mekah. Nah curang kan, jadi orang-orang Muslim nih, orang kafir kemudian dia masuk Islam, dia dapat hidayah. Nah, dalam masa perjanjian itu dia harus dikembalikan ke Mekah. Jadi mau disiksa atau biasanya siksa, di penjara, dikriminalisasi dan sebagainya. Curang kan tuh satu. Memberatkan. Sedangkan orang-orang Islam di Madinah yang melarikan diri ke Mekah dalam keadaan murtad tidak boleh dikembalikan. Jadi misalnya ada orang Islam nih, murtad, orang munafik lah biasa lah itu, anak buahnya Abdullah bin Ubay ya. Nah itu kalau dia murtad karena dia cuma maunya duduk dunia biar aman aja di Madinah, nah kemudian dia lari tuh menjadi mata-mata lah Quraisy, kemudian dia lari ke Mekah, maka dia nggak wajib dikembalikan. Sedangkan orang Islam yang dapat hidayah masuk Islam, ya orang kaum kafir dapat Islam, kemudian lari ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Nah, kan nggak adil kan? Kemudian yang kedua, belum selesai perjanjian itu ditulis, sahabat Nabi bernama Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah ditahan, disiksa dan dirantai kaum kafir Quraisy karena keislamannya. Jadi ada seorang sahabat Nabi nih bernama Abu Jandal. Dia ditahan nih, disiksa, dirantai oleh kaum kafir yang sebenarnya ayahnya juga tuh. Suhail ayahnya. Jandal ya. Ayahnya juga tuh. Suhail ayahnya tuh ya. Ini adik kakak nih. Nah, dia karena keislamannya mendatangi kaum muslimin yang jatuh bangun. Jadi Suhail yang lari ini apa? Abu Jandal ini lari nih, ngabur ke kota Madinah, jatuh bangun. Nah, ia berharap dapat bergabung dengan kaum muslimin dan bebas dari musibah yang dialaminya. Musibah itu tadi diikat, dirantai, dipenjara ayahnya sendiri. Karena ayahnya saat itu adalah tokoh kaum kafir Quraisy yang belum masuk Islam, Suhail bin Amr ya. Nah, dan ketika itu belum masuk Islam, dia masuk Islam pada penaklukan Mekah. Suhail ini ayahnya Abu Jandalnya masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah sebagai wakil dari orang-orang kafir. Dalam perjanjian Hudaybiyah, Suhail ini menampar anaknya dan memaksa membawa kembali ke Mekah. Tampar anaknya karena dia merasa anaknya, orang tuanya kesel dia anaknya masuk Islam, gabung di barisan Nabi, kesel.
dia mau kembali. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, surat perjanjian belum selesai ditulis, suratnya belum selesai, belum ada tanda tangan, belum ada kop suratnya lah, kurang lebih gitu, masih dalam perjanjian. Nah, ya, atas dasar apa ia dikembalikan? Jadi ketika perjanjian itu udah ngabur, ketemu, rangkap. Nah, atas dasar apa nih, kata Nabi Muhammad kepada ayahnya sendiri, ayahnya Abu Jandal Suhail tadi bin Amr, atas dasar apa dia dikembalikan? Akan tetapi Suhail terus memaksa, dia memaksa, ngotot dia. Nah, Nabi Muhammad SAW akhirnya berkata kepada Suhail, aku minta agar satu orang ini diserahkan kepadaku. Tetapi mereka tetap menolak. Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu berkata kepada kaum muslimin, aku datang sebagai orang Islam, banyak penderitaan yang telah aku alami, kata Abu Jandal. Namun sayang sekarang aku akan dikembalikan, gimana, kecewa lah dia kepada kaum muslimin. Nah, dia terlari jauh-jauh dari Mekah, disiksa dan sebagainya, dirantai sama ayahnya, bisa lolos, bersusah payah dengan penuh luka dan sebagainya, sampai Madinah. Ketika di Ubaidiyah itu dia harus dikembalikan. Nah, sedih dia. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui bagaimana kesedihan para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Jadi sahabat juga sedih sebenarnya, tapi nggak bisa apa-apa. Nah, itu. Atas nasihat baginda Nabi Muhammad SAW, Abu Jandal radhiyallahu bersedia kembali ke Mekah. Jadi Rasulullah menasihati dengan baik-baik, bersabarlah wahai Abu Jandal. Maka Abu Jandal akhirnya mau menerima nasihat daripada baginda Rasulullah SAW untuk kembali ke Mekah. Baginda Nabi berusaha menghibur hatinya dan menyuruhnya agar bersabar. Beliau bersabda, dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagimu itu. Kalau Rasulullah udah ngomong gitu, insya Allah pasti insya Allah, ya, yakin ya. Nah, dan itu ternyata benar kan, akhirnya sama Allah setelah itu nggak lama dia dibebaskan. Setelah surat perjanjian nama itu disepakati dan baginda Nabi SAW ke Madinah, seorang yang bernama Abu Bashir masuk Islam. Nah, ini ada lagi nih kisahnya nih. Jadi setelah selesai surat perjanjian yang disepakati dan baginda Nabi, jadi perjanjian Hudaybiyah ini ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian disusun oleh Suhail bin Amr tadi nih, yang orang-orang kafirnya dari pihak orang muslimin. Ali bin Abi Thalib dari penyusunnya itu yang setuju nggak setuju orang kafir, diantaranya Suhail bin Amr ayahnya Abu Jandal. Sebenarnya waktu itu ingin ada yang senjata 10 tahun biar supaya damai, nggak berantem, nggak ribut, nggak perang. Karena Rasulullah ingin beribadah, ingin pergi umroh dan sebagainya, dan menyusun kekuatan lah Rasulullah. Karena setelah banyak peperangan dari tahun kedua, ketiga, keempat, banyak peperangan tuh. Nah, ini ketika dia tahun ke-6 ini Hijrah ini, Rasulullah ingin menyusun kekuatan, berdakwah dan sebagainya waktunya. Makanya dibuatlah sebuah perjanjian Hudaybiyah, ya. Rasulullah juga mau umroh ke Mekah. Nah, setelah surat perjanjian disepakati dan baginda Nabi SAW kembali ke Madinah, orang yang bernama Abu Bashir masuk Islam. Nah, jadi udah selesai nih perjanjian dibuat nih. Kemudian Rasulullah balik ke Madinah nih, karena nggak boleh umroh kan. Nah, tahun berikutnya baru Rasulullah boleh umroh, ya. Pergi ke Madinah nih, bernama Abu Bashir masuk Islam. Dia masuk Islam ya Abu Bashir ini, ya, karena hidayah dari Allah. Kemudian dia pergi ke Madinah. Namun kaum kafir mengutus 2 orang untuk membawanya kembali ke Mekah. Sesuai dengan perjanjian, baginda Nabi SAW mengembalikan Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu. Abu Bashir radhiyallahu memohon kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kata dia memohon-mohonkan, ya Rasulullah, aku datang setelah masuk Islam, namun engkau mengembalikan aku ke dalam cengkaman orang-orang kafir. Ya takut juga lah nih sahabat Nabi ini, Abu Bashir nih, ya. Baginda Nabi Muhammad SAW menasihatinya agar bersabar. Lalu beliau bersabda, insya Allah sebentar lagi Allah akan memberikan jalan keluar untuk kamu, kata Rasulullah SAW. Sahabat dermawan, peduli rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Akhirnya Sayyidina Abu Bashir radhiyallahu anhu ini dikembalikan ke Mekah bersama kedua utusan tadi. Sedihlah. Ya, tentunya pasti mereka di sana disiksa lagi di Mekah. Ya, orang kafir itu begitulah, jahat, kejam dan sebagainya. Namun di tengah perjalanan Sayyidina Abu Bashir, Allah berkata kepada salah seorang dari keduanya. Jadi ini ada 2 orang nih yang awalnya dari utusan kaum kafir Quraisy yang jemput dia nih, Abu Bashir. Nah, pinter nih ngomongnya nih, ngilik. Ya, tahu ngilik nggak? Ngerayu. Hai kawan, kata Abu Bashir nih, pedangmu bagus banget, pedangnya, katanya. Dipuji nih.
Nah, merasa pedangnya dipuji, orang itu bangga mengeluarkan pedangnya, gitu. Ya, saya telah menebas banyak orang dengan pedang ini, katanya. Nih, kata orang kafir Quraisy ini, yang jemput si Abu Basir ini. Sambil berkata demikian, ia memberikan pedangnya kepada Sayyidin Abu Basir. Pedangnya dikasihin kepada Abu Basir, sahabat Nabi yang mulia ini, pemberani. Ngasih ke singa, ke macannya. Aduh, ya Allah, dia belum tahu siapa sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu dia siangnya bagaikan singa, bagaikan macannya. Ya enggak, malamnya bagaikan rahib, nangis-nangis sama Allah. Siangnya pemberani-pemberani, malamnya bagaikan rahib, menangis, cengeng sama Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, itulah jiwa-jiwa para mujahid-mujahid dari dulu dan sampai sekarang, insya Allah, yang ikhlas karena Allah. Saudaraku, dimanapun Anda berada, akhirnya diberikan tuh pedangnya kepada Sayyidina Abu Basir. Begitu berada di tangannya, Sayyidina Abu Basir langsung menebaskan pedang itu kepada pemiliknya. Matilah. Ya. Nah, ketika orang kafir melihat temannya tewas, ia berkata, sekarang giliran saya. Ia pun langsung melarikan diri ke Madinah. Jadi dia tahu temannya udah tewas. Wah, ini nanti sekarang giliran saya. Akhirnya dia ngabur. Nah, tibanya di hadapan baginda Nabi SAW, ya berkata, temanku telah dibunuh. Jadi dia ngadu nih temannya satu ini ke Madinah, bukan ke Mekah, karena lebih dekat jaraknya kan. Nah, temanku telah dibunuh dan kini giliranku. Nah, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janji. Gini. Setibanya di hadapan Nabi, SAW dia berkata, temanku telah dibunuh dan kini giliranku. Saat itu Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu tiba di hadapan Nabi. Nah, setelah orang kafir itu ngabur ke Madinah, Abu Basir juga pergi juga nih ke Madinah juga ternyata. Ya. Nah, kemudian di hadapan baginda, ia berkata, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka. Jadi Rasulullah memenuhi, kan boleh dibawa. Ketika itu kan udah pergi kan, dibawa si Abu Basir sama dua orang itu. Kemudian di tengah berjalan kan dipinjam pedang, dipuji pedangnya, dipinjam pedang, ditebas. Nah, Abu Basir berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu dengan mereka. Aku udah dibawa, tapi di tengah perjalanan, nah, aku pun telah dipulangkan, dan aku pun telah dipulangkan, maksudnya gitu. Namun aku tidak memiliki janji apapun yang menjadi tanggung jawabku terhadap mereka. Jadi nggak punya janji dengan mereka, dengan orang kaum kafir Quraisy, kata Abu Basir. Kulakukan semua ini karena berusaha mencabut agama dari diriku. Karena mereka ingin mencabut agama orang-orang kaum kafir Quraisy supaya si Abu Basir ini kembali murtad. Baginda Nabi SAW ini menjawab, inilah penyulut api peperangan. Seandainya ada yang membantu. Rasulullah ada geleng-geleng kepala dah lihat sahabat yang memberani ini. Ini nih bikin pasti nih peperangan nih. Nah, dari sabda itu Sayyidina Abu Basir radhiyallahu memahami bahwa jika ada kaum kafir yang memintanya kembali, maka ia akan dikembalikan lagi kepada mereka. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat di pantai, Abu Basir nih. Karena tahu nih yang mau peperangan ini. Jadi akhirnya dia pergi, nggak di Madinah, nggak juga ke Mekah. Dia pergi melarikan diri, artinya izin sama Nabi untuk pergi nggak ke suatu tempat yang tidak diketahui orang-orang kaum kafir Quraisy, yaitu di sebuah tepi pantai. Kemudian berita ini diketahui oleh orang Islam yang ada di Mekah. Nah, Sayyidina Abu Jandal radhiyallahu anhu yang telah diceritakan dalam kisah sebelumnya, kan Abu Jandal juga kan kabur juga tuh ke Madinah, tapi ayahnya kan Suhail jemput. Nah, akhirnya dibawa pulang lagi lah tuh, dipenjara lagi, dirantai lagi kakinya sama ayahnya Suhail bin Amr ke Mekah. Nah, ketika terdengar berita tentang Abu Amr seperti itu, ya, Abu Basir maksud saya. Nah, Abu Jandal ini, nah, sembunyi-sembunyi dia cari gimana caranya melarikan diri dan bergabung dengan Sayyidina Abi Basir radhiyallahu anhu. Akhirnya dia cari suatu tempat itu, dia dengar berita, oh di sono, di tepi pantai, di susul tuh sama Abu Jandal. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang telah masuk Islam. Banyak yang bergabung dengan Abu Basir radhiyallahu anhu. Nah, dalam beberapa hari saja mereka akhirnya menjadi sebuah rombongan kecil, kelompok kecil. Ya enggak, kelompok jihad kecil tuh ya, infanteri kecil lah, enggak banyak. Ya, hampir sekitar 10 orangan lah kurang lebih ya. Mereka sampai di sebuah padang yang di dalamnya tidak ada makanan atau kebun sedikit pun. Jadi enggak ada makanan, apalagi pohon-pohon enggak ada. Juga enggak ada penduduk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan mereka, subhanallah. Sebuah padang yang enggak ada rumput-rumput, enggak ada pepohonan, ya, enggak ada makanan, enggak ada penduduk juga.
Mereka kelompok kecil ini, kelompok kaum muslimin yang masuk Islam yang lari-lari ini, jawara ini, pergi dia membawa sebuah kelompok kecil. Nah, mereka akhirnya mencegat perjalanan orang-orang kaum kafir Quraisy yang ingin berdagang. Ya, jadi setiap ada yang lewat orang kafir Quraisy sama dia dicegat, dirampok lah kurang lebih seperti itu. Karena mereka juga jahat kan, berbuat jahat. Akhirnya mereka dicegat, hampir antara rampasannya gitu. Karena memang dalam suasana masih peperangan antara Nabi dan kaum kafir Quraisy. Nah, artinya di perjanjian Hudaybiyah ini itu antara Nabi dengan, tapi sama dia kan enggak ada perjanjian sama sekali. Mereka yang kabur ini loh. Nah, itu yang saya maksud. Mereka mencegat perjalanan orang zalim yang kezalimnya telah membuat mereka melarikan diri. Jika ada kafilah yang melewati tempat tersebut, mereka akan menghadang dan menyerangnya. Nah, karena ada serangan-serangan kecil begini, kaum kafir Quraisy di Mekah pun akhirnya khawatir juga nih para pedagang-pedagangnya. Sehingga mereka terpaksa mengutus seseorang untuk menjumpai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutus nih orang kaum kafir Quraisy nih, memberitakan nih di tepi pantai ini ada sekelompok orang yang udah masuk Islam, akhirnya dia membegal, maksud saya merampok, mencegat harta-harta rampas, karena mereka orang zalim juga tuh, mereka orang kafir Quraisy jahat kan sama orang Islam. Mereka kaum kafir Quraisy merayu atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kekeluargaan. Orang itu berkata, tolong panggillah mereka kemari agar mereka masuk dalam perjanjian dan perjalanan kafilah kami menjadi terbuka kembali. Merayu Nabi supaya orang itu kembali kepada Nabi sehingga mereka ikut perjanjian. Sayyidina Abu Basir radhiyallahu anhu sedang dalam sakaratul maut saat itu, ya. Dia wafat ketika menggenggam surat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Basir itu ketika ada diutus juga sama Nabi, dia dalam keadaan sakarat, artinya ajalnya memang sudah dekat saat itu. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dari kitab Fathul Bahri. Ya. Salah seorang berpegang teguh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang berpegang teguh dengan agamanya, dengan syarat agamanya benar, maka kekuatannya apapun tidak akan dapat melepaskan agama pada dirinya. Jadi kalau itu dia berpegang teguh, komitmen, berusaha sekuat tenaga ya untuk sama agamanya, akidahnya, iman Islamnya, ya, dengan syarat agamanya juga benar. Dia dalam benar ini dia ya sholat, dia baca Quran, ya menjauhi yang haram-haram, khamar, judi, zina dan sebagainya. Nah, maka nanti kekuatan apapun yang ingin melepaskan dia dari agamanya, yang murtadinya nggak akan mampu, nggak akan bisa. Itu yang dimaksud. Allah Subhanahu wa taala tentu akan berjanji menolong setiap muslim dengan syarat dia benar-benar menjadi seorang muslim yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang kisah daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Jandal dan Abu Bashir radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat mulia, yang mereka rindu sama Nabi, mereka senang ingin bersama Nabi, mereka ini Abu Jandal ini orang kaya, ayahnya salah seorang tokoh kaum kafir Quraisy ketika itu. Nah, tapi mereka Ustaz saya, Ustaz Zuhri namanya, usaha motor, biar masuk YouTube juga dia. Jadi saudaraku, Abu Jandal ini orang kaya sebenarnya, sahabat Nabi, orang kaya, ayahnya bernama Suhail, ya pejabat terkemuka di kaum kafir Quraisy ketika itu. Ya, nyatanya dia yang menyusun perjanjian Hudaybiyah. Tapi Suhail ini tidak terpesona, tidak terpedaya dengan kekayaan ayahnya, jabatan ayahnya. Dia lebih memilih untuk di jalan yang benar, dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mau dan gemar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di video kali ini ya, kita berharap kepada Allah, semoga Anda para dermawan juga saya tentunya senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, jalan ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau redai. Apa jalan yang Engkau redai itu? Allah redai. Jalannya para nabi, para rasul, para syuhada, para mukhlisin, orang ikhlas, ya.
para siddiqin, orang yang jujur. Nah, itu jalan-jalan yang lurus, dan jalan-jalan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Apa yang dimurkai atau disesatkan itu jalan-jalan orang-orang Yahudi, Nasrani, atau orang kafir yang nggak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesempatan kali ini buku kita Fadilah Amal ini, kisah yang ketiga dari pemberian Umi Salehah Dr. Sri Listiawati. Nah, Umi ini Masya Allah pakai cadar, solehah, bager, orang yang rendah hati, seorang dokter. Insya Allah, mudah-mudahan Umi selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Dan bagi Anda yang masih ingin memberikan baju layak pakai, insya Allah tidak pernah ditutup, karena kebaikan akan selalu terus dibuka dan kami terus menerima. Bukan cuma baju layak pakai, baju baru juga nggak apa-apa. Ya nggak, baju baru yang misalnya Anda jualan atau udah jangan dipakai, atau Anda dapat hadiah, kasih. Anda punya sepeda, banyak kan anak-anak yatim yang nggak punya sepeda. Kalau Anda mau memberikan, kasih. Anda punya motor. Nah, di sini kita belum ada nih buat operasional untuk bagiin. Saat ini saya baru mau bagikan baju layak pakainya, saya panggil orang pedagangnya datang. Nah, suatu ketika tentu kita harus keluar. Nah, ini belum ada operasional motornya atau mobil Anda punya. Pernah ada yang ngasih mobil tapi bukan ke saya, ke salah seorang ustadz yang ada di pondok pesantren Cibiuk ya. Dia direktur Berkahin aja itu untuk dakwah. Karena mobil itu dipakailah untuk kegiatan pondok pesantren Mahfazah Indonesia yang ada di Cibiuk dan sebagainya. Membantu banyak orang, warga yang sakit dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam pembacaan kitab Fadilah Amal yang dikarang oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khadali Rawi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat beliau. Beliau sudah wafat, mudah-mudahan di lapang kuburnya diterima amal solehnya. Begitu juga dengan Anda, semoga para dermawan yang memberikan donasinya melalui relawan Peduli Rakyat Indonesia ini dengan jalan donasi baju layak pakainya, infak sedekahnya, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan. Bukan hanya dirinya, tapi suaminya atau istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarganya, tetangganya, dan sebagainya. Semoga menjadi jalan untuk pemberat timbangan nanti di mizan. Ya Allah, beratkan ya Allah timbangan mereka para dermawan ini. Ya Allah, semoga Engkau pertemukan mereka ya Allah para dermawan ini ya Allah, sebagaimana jari tengah dan jari telunjuk ya Allah. Mereka bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW karena mereka memuliakan anak yatim, memberikan donasinya buat anak yatim piatu ya Allah. Berkahi mereka ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terangkan kuburnya nanti ya Allah, begitu juga keluarganya, suaminya, istrinya yang sudah tidak ada ya Allah, atau orang tuanya ya Allah, atau anaknya ya Allah. Dengan mereka bersedekah ya Allah pada relawan Peduli Rakyat Indonesia ini ya Allah, melalui kami ya Allah, mudah-mudahan di lapang kuburnya dilindungi dari siksa kubur, hisab dan neraka jahanam ya Allah. Mudah-mudahan mereka para dermawan ini ya Allah, keluarga-keluarganya adalah keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, semoga dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, Engkau anugerahkan mereka ya Allah bisa melewati sebuah pintu-pintu surga yang mana hanya dilewati oleh para dermawan ya Allah, yaitu pintu as-sakhayah, pintu yang paling lebar, pintu yang paling luas, pintu yang paling besar ya, bisa masuk surga khusus teristimewa bagi para dermawan dan orang-orang yang senantiasa di alam kubur. Ketika seandainya mereka boleh untuk dihidupkan kembali, berandai-andai mereka mohon kepada Allah, yang mereka inginkan adalah bersedekah. Bukan pengen sholat, bukan ingin pergi haji, bukan ingin puasa, tapi mereka ingin bersedekah. Nah, karena luar biasanya keutamaan daripada orang yang bersedekah. Mudah-mudahan saya, Anda semua termasuk hamba Allah yang diringankan untuk bisa bersedekah untuk kaum duafa, fuqara, masakin, yatim piatu dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib untuk mentaatinya. Sedangkan yang salah adalah karena kekhilafan saya, kebodohan saya. Saya hamba Allah pendosa, saya bukan ustadz, makanya saya malu kalau pakai peci ya. Jadi pakaian saya biasa aja seperti ini ya, karena saya memang merasa saya bukan ustadz, saya nggak banyak hafal Al-Quran, saya nggak banyak hafal hadis, saya cuma ingin baik ya. Ini ilmu yang saya sering dapat dari ustadz yang sedikit ingat-ingat saya jelasin, yang saya nggak ingat saya bacain, seperti itu.
kita tutup kajian kita, motivasi kita tentang buku kita Fadilah Amal ini, biar kita keutamaan dalam beramal. Atau kalau dalam kisah ini adalah keutamaan kita berkorban, mencintai Nabi dan sebagainya. Agar dengan kisah-kisah sahabat ini kita semakin cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup motivasi ini, kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.